Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai manajemen perpajakan dan bagaimana perencanaan pajak diterapkan di suatu perusahaan. Dan video ini bertujuan untuk pemenuhan ujian akhir semester kami dalam mata kuliah Perpajakan 2 di Politeknik Negeri Batam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Nita Fajriani Putri. Nama saya Reski Oktavia Hidayanti Samsul. Perkenalkan, nama saya Aulia Iswakefatul Maula. Perkenalkan, nama saya Balkis Fitri Alivia. Perkenalkan, nama saya Erza Rahmi Andini. Baik, yang pertama saya akan memberikan materi pengantar yang dimulai dari pengertian perencanaan pajak. Apa sih perencanaan pajak itu? Perencanaan pajak atau tax saving adalah usaha yang mencakup perusahaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Secara teoritis, tax planning dikenal sebagai effective tax planning, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak melalui prosedur penghindaran pajak secara sistematis sesuai ketentuan undang-undang perpajakan. Selanjutnya yaitu persyaratan tax planning yang baik. Terdapat 3 persyaratan tax planning yang baik. Yang pertama, tidak melanggar ketentuan perpajakan. Apa maksudnya? Jadi, rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan tax evasion. Yang kedua, secara bisnis masuk akal. Maksudnya adalah kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan standar harga pasar yang wajar. Dan yang ketiga adalah didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai. Maksudnya, kontrak formal dan material suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dengan pihak ketiga seperti purchase order, bukti penyerahan barang atau jasa, invoice, faktur pajak sebagai bukti penagihannya serta pembukuannya. Berikutnya ada motivasi perencanaan pajak. Beberapa hal yang memengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban pembayaran perpajakan mereka, baik secara legal maupun ilegal, adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat kerumitan suatu peraturan atau complexity of rule. Maksudnya adalah makin rumit peraturan perpajakan, muncul kecenderungan wajib pajak untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhinya menjadi tinggi. Yang kedua adalah besarnya pajak yang harus dibayar atau tax required to pay. Yang dimaksud yaitu makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan makin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil jumlah pembayaran pajaknya. Yang ketiga, ada biaya untuk negosiasi atau cost of bribe. Disengaja atau tidak, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosiasi dan memberikan uang sogokan kepada fiskus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Makin tinggi uang sogokan yang dibayarkan, semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. Yang keempat, ada risiko terdeteksi atau probability of detection. Risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah risiko deteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib pajak akan memilih posisi konservatif dan tidak melanggar aturan. Yang kelima, ada besarnya denda atau size of penalty. Makin berat sanksi perpajakan yang bisa dikenakan, maka wajib pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif dan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sebaliknya, makin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, maka kecenderungan melanggar akan lebih besar. Yang keenam, ada moral masyarakat. Moral masyarakat akan memberi warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Secara umum, motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak. Karena pajak itu memengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomis hakikatnya sama dengan memanfaatkan. Yang pertama ada memanfaatkan perbedaan tarif pajak, yang kedua ada memanfaatkan perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak, yang ketiga ada pemanfaatan atas loopholes, shelters, dan havens. Selanjutnya, tujuan perencanaan pajak. Yang pertama ada tujuan utamanya. Tujuan utama tax planning adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh
dalam koridor peraturan perpajakan atau loopholes agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Berikutnya, terdapat 4 tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik. Yang pertama, ada meminimalisasi beban pajak yang terutang. Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Yang kedua, memaksimalkan laba setelah pajak. Yang ketiga, meminimalkan terjadinya kejutan pajak atau tax surprise jika terjadi pemeriksaan pajak oleh Fiskus. Dan yang keempat adalah memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang antara lain meliputi mematuhi segala ketentuan administratif sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, dan melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan. Berikutnya ada manfaat perencanaan pajak. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat. Yang pertama, penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi. Yang kedua, mengatur aliran kas masuk dan keluar atau cash flow, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. Jadi, kapan sih dilakukannya perencanaan pajak itu? Pajak itu melihat pada subjek yang sudah terbebani sebagai wajib pajak orang pribadi atau badan sejak awal. Misalnya, perusahaan baru berdiri, kemudian berjalan, dan tidak lama bubar. Jadi, walaupun sudah bubar, pajaknya belum selesai. Maka, planningnya dilakukan sepanjang usia perusahaan. Jadi, sejak saat berdiri, aktivitas manajemen sudah dimulai. Dan banyak sekali tax manajemen yang harus dilaksanakan. Jadi, dapat disimpulkan, tax planning ini dilakukan sejak awal perusahaan berdiri dan terus dilakukan ketika perusahaan beroperasi. Saya akan menjelaskan mengenai strategi umum perencanaan pajak. Yang pertama, ada tax saving, yang mana telah kita ketahui tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih murah atau yang lebih rendah. Yang kedua, ada tax avoidance atau upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Yang ketiga, menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan. Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan itu ada 2 jenis. Yang pertama, sanksi administrasi yang berupa denda, bunga, atau kenaikan, dan sanksi pidana yang berupa pidana atau kurungan. Yang keempat, menunda pembayaran kewajiban pajak. Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Yang kelima, mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan, yang merupakan pajak bayar di muka. Misalnya, PPh pasal 22 atas impor, PPh pasal 23 atas penghasilan jasa atau sewa, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tahapan pokok tax planning yang dapat kita lakukan. Yang pertama, melakukan analisis database yang ada, yaitu dengan menganalisis komponen-komponen yang berbeda pengakuannya antara komersial dan fiskal, dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Yang kedua, membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak. Pembuatan model-model perencanaan pajak dimaksudkan sebagai alternatif untuk menentukan tax plan mana yang paling efisien dan efektif untuk diimplementasikan. Yang ketiga, melakukan evaluasi atas perencanaan pajak. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Yang keempat, mencari kelemahan dan memperbaiki kembali perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang telah diimplementasikan harus dimonitor dan direview terus dan dicari kelemahan dan kekurangannya. Jika ditemukan kelemahannya, maka harus segera dimodifikasi untuk keberhasilan tax plan tersebut agar rencana pajak tersebut dapat dilakukan tepat waktu.
Dan yang kelima atau yang terakhir, memutakhirkan rencana pajak. Dalam melaksanakan perencanaan pajak, perlu diproyeksikan perubahan yang terjadi saat ini dan yang akan datang dalam tax plan. Tax plan tersebut harus dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan terkini, sehingga akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan perkembangan tersebut dapat diantisipasi sedini mungkin. Oke, selanjutnya adalah penjelasan mengenai perangkat tax planning. Dalam pengorganisasi dibuat perangkat-perangkat sedemikian rupa sehingga perencanaan pajak dapat dilakukan dengan baik. Perangkat yang pertama adalah pemahaman ketentuan perpajakan. Agar berhasil dengan baik, tax planning ini harus dikaitkan dengan kondisi teks administrasi setempat, bukan hanya terhadap undang-undang, tetapi juga peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, keputusan pengadilan pajak, keputusan dirjen, surat edaran, bahkan kadang-kadang ada privat ruling atau surat menyurat kepada individu. Semakin banyak yang dikuasai seorang tax planner, semakin efektif pula hasilnya. Yang kedua, pengadministrasian atau pendokumentasian yang baik. Penyelenggara pembukuan yang baik dan lengkap merupakan suatu persyaratan untuk pengorganisasian suatu tax management yang baik. Pembukuan itu sendiri bisa direkayasa untuk meminimalisasi beban pajak, karena dalam pembukuan ini ada berbagai macam opsi dalam pajak. Opsi dalam pajak ini merupakan suatu masukan untuk membuat planning. Tidak ada opsi, tidak akan ada planning. Banyak opsi akan banyak planning. Yang ketiga, menjaga hubungan dan komunikasi yang baik tidak hanya dengan fiskus, tetapi juga dengan kepala divisi, top manajemen, dan juga dengan konsultan pajak. Dan yang keempat, implementasi perencanaan pajak. Dalam melakukan perencanaan pajak, tidak ada tax plan yang berlaku secara permanen. Keahlian seorang tax planner diperoleh dengan cara mempelajari dan mendalami masalah serta melakukan penelitian. Karena perencanaan pajak itu sendiri pada hakikatnya merupakan hasil penelitian yang didesain untuk suatu kejadian atau transaksi yang akan terjadi. Selanjutnya adalah implementasi perencanaan pajak. Nah, yang pertama itu kita harus menentukan atau memilih bentuk usaha. Berikut kami tampilkan profil perusahaan CV Batam Raya. Lalu, ada faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan bentuk usaha. Yang pertama, bagaimana hubungan antara tarif PPh orang pribadi dengan PPh badan. Yang kedua, pengenaan PPh secara berganda, baik atas laba bruto usaha maupun penghasilan dari pembagian keuntungan kepada pemegang saham. Yang ketiga, kesempatan untuk menunda pengenaan pajak pada tarif pajak penghasilan lebih kecil atau besar dibandingkan dengan kesempatan yang terdapat pada tarif pajak penghasilan dan akumulasi penghasilan perusahaan. Yang keempat, adanya ketentuan mengenai kerugian hasil usaha neto dan kredit investasi yang berlaku bagi bentuk badan usaha tertentu. Yang kelima, kemungkinan pengajuan perlakuan khusus terhadap pajak atas akumulasi laba, pajak atas penghasilan pribadi atau holding company, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah liberalisasi ketentuan yang mengatur fringe benefit atau payment in kind. Alasan kami memilih bentuk usaha berupa CV adalah karena beban pajak yang ditanggung investor atau pengusaha melalui persekutuan CV dan firma ternyata lebih kecil dari beban pajak yang ditanggung oleh badan usaha PT. Nah, yang kedua, kita harus menentukan pemilihan sistem pembukuan. Jadi, kami memilih sistem pembukuan itu adalah accrual basis atau stelsel accrual, di mana pencatatan biaya pada saat periode terjadinya suatu transaksi, bukan pencatatan laporan keuangan pada saat pendapatan diterima ataupun dibayarkan seperti yang biasa ditemukan pada laporan keuangan berbasis kas. Yang ketiga, yaitu pemilihan metode aktiva dan amortisasi atas aktiva tidak berwujud. Kami memilih metode penyusutan aktiva itu metode saldo menurun. Alasannya adalah karena penyusutan fiskal dengan metode garis lurus itu lebih kecil dibandingkan dengan metode saldo menurun. Hal ini berarti di dalam metode garis lurus itu menghasilkan laba fiskal yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode saldo menurun. Nah, dampaknya itu bagi PPh badan, beban PPh badan menggunakan metode garis lurus itu lebih tinggi dibandingkan dengan metode saldo menurun. Nah, oleh sebab itu kami menyimpulkan bahwa metode saldo menurun itu lebih menguntungkan jika dilihat dari present value-nya. Yang keempat
adalah metode pemilihan persediaan. Nah, kami memilih metode persediaan itu weight average method atau metode rata-rata tertimbang. Hal ini karena asumsi harga mebel dari CV Batam Raya itu cenderung mengalami kenaikan. Nah, sehingga metode persediaan yang paling tepat adalah metode average. Selanjutnya, saat menjalankan usaha. Nah, berikut kami tampilkan laporan laba rugi CV Batam Raya per 31 Desember 2020. Perlu diingat bahwa ini laporan laba rugi sebelum dilakukannya tax planning. Bisa kita lihat di sini, pajak penghasilan untuk tahun 2020 itu sebesar Rp17.281.250. Nah, ini merupakan PPh yang benar-benar asli dan belum ada tax planningnya. Kemudian nanti coba kita bandingkan jika kita sudah melakukan tax planning, baik itu tax planning di beban ataupun di PPh. Selanjutnya adalah tax planning dari segi pemilihan transaksi. Nah, yang pertama itu pemberian pengembangan SDM bagi karyawan bagian direct selling dan desain 2 kali dalam setahun, sehingga kalau dikalkulasikan itu menambah biaya komersial dan pendidikan sebesar 2 juta. Yang kedua adalah penerapan tax planning dengan pengeluaran biaya iuran pensiun karyawan. Nah, di dalam case ini CV Batam Raya itu memberikan tunjangan pensiun di tahun 2020 kepada karyawan itu sebesar 9.750.000. Nah, selanjutnya CV Batam Raya itu memberikan uang untuk pengisian pulsa kepada kepala cabang, staf administrasi, checker, dan selling. Nah, biayanya ini dikeluarkan sebesar Rp7.200.000. Dan yang terakhir itu adalah perusahaan itu menyediakan kendaraan dinas untuk kepala cabang. Nah, untuk case ini, biaya yang dapat dibebankan itu hanya 50% karena sesuai dengan keputusan DJP nomor KEP-220-PJ-2002 pasal 3 ayat 2. Nah, ini tuh diterangkan di situ bahwa biaya yang sebagai biaya perusahaan itu hanya bisa dibebankan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan dalam pajak yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ini kami lampirkan kembali laporan laba rugi setelah dilakukan tax planning di bagian beban tadi. Langsung kita highlight di bagian pajak penghasilannya untuk tahun 2020. Sebelumnya kita tahu bahwa PPh-nya itu kurang lebih tadi 17 juta sekian. Nah, kemudian baru dilakukan tax planning di bagian beban, PPh-nya menjadi Rp14.887.500. Nah, dengan melakukan tax planning yang baru beban tadi, CV Batam Raya itu berhasil menghemat pajak sebesar Rp2.793.750 dari yang sebelumnya itu Rp17.281.250 dan setelah dilakukan beban itu Rp14.487.500. Jadi baru aja dilakukan tax planning di bagian beban, tapi kita sudah berhasil menghemat Rp2.793.750. Setelah sebelumnya melakukan manajemen pajak dimulai dari pemilihan bentuk usaha pada saat perusahaan berdiri, pemilihan metode pembukuan, pemilihan metode penilaian inventaris, pemilihan metode penyusutan, dan pemilahan transaksi, maka ada baiknya perusahaan juga melakukan tax planning atau perencanaan pajak penghasilan. Pertama adalah tax planning untuk PPh pasal 21. Di sini perusahaan bisa memberikan tunjangan pajak PPh 21 kepada setiap karyawan. Di sini CV Batam Raya memiliki jumlah karyawan 30 orang dan beliau atau CV Batam Raya ini melakukan pemberian tunjangan pajak untuk masing-masing orangnya berjumlah 100.000, sehingga total tunjangan PPh 21 karyawan adalah 3 juta pada 1 bulan, dan tunjangan ini dapat dibebankan sebagai biaya atau deductible expense, sehingga pada laporan laba rugi akan terlihat sebagai biaya tunjangan PPh pasal 21. Selanjutnya ada perencanaan pajak penghasilan pasal 22. Apa yang dilakukan oleh CV Batam Raya sehingga bisa melakukan tax planning PPh pasal 2? Yang jelas CV Batam Raya harus memiliki angka pengenal impor atau API. Pada data di soal ini, CV Batam Raya sudah memiliki angka pengenal impor dengan nomor API 090699334-P, sehingga CV Batam Raya dapat mendapatkan tarif impor sebesar 2,5%. Selanjutnya kita ambil contoh untuk tax planning
PPh pasal 23 atau 26. Di sini diketahui bahwa CV Batam Raya itu memiliki pendapatan tambahan dari menyewakan kendaraannya berupa truk. Nah, sewa kendaraan ini merupakan objek PPh pasal 23. Apa yang bisa dilakukan CV Batam Raya untuk mengefisiensikan pajak PPh pasal 23 ini? Nah, CV Batam Raya itu mematok tarif sebesar 500.000 untuk satu hari sewa per satu kendaraan angkutan barang. Untuk mengefisiensikan beban pajak nih dari transaksi itu, CV Batam Raya melakukan metode gross up untuk harga sewa kendaraan tersebut. Contohnya, pada tanggal 1 November, PT Sinar Bulan yang bergerak di bidang real estate menyewa satu unit truk milik CV Batam Raya. Karena CV Batam Raya ini menerapkan metode gross up, agar harga yang dibayarkan oleh pihak penyewa itu sudah termasuk ke dalam biaya PPh pasal 23, perhitungannya itu jadi seperti ini. Misalnya untuk 30 hari berarti harga sewa kendaraan tersebut adalah 15 juta. Maka untuk dilakukan metode gross up 100 per 98 dikali 15 juta yang hasilnya adalah 15.306.122 rupiah. Kenapa 100 per 98? Karena tarif PPh pasal 23 untuk sewa kendaraan itu adalah 2%. Jadi yang harus dibayarkan PT Sinar Bulan kepada CV Batam Raya adalah sebesar 15.306.122 dengan rincian 15 juta adalah pendapatan sewa kendaraan bagi CV Batam Raya dan 306.122 adalah PPh pasal 23. Selanjutnya adalah tax planning PPh final. Bagaimana CV Batam Raya dapat mengefisiensikan PPh finalnya? Yang pertama, harus dipastikan CV Batam Raya tidak menunggak PPh final. Jika terjadi transaksi yang akan menimbulkan pajak PPh final, maka CV Batam Raya harus memastikan PPh finalnya tersebut segera dibayar dan tidak jatuh tempo. Sehingga pada saat dilakukan ekualisasi, tidak akan ada indikasi kurang bayar PPh final yang akan berujung pada terjadinya pengecekan oleh Fiskus dan denda keterlambatan pembayaran. Dan selanjutnya lagi adalah tax planning dari pajak pertambahan nilai. Di sini CV Batam Raya melakukan tanggung jawab renteng sebagai perencanaan PPN-nya. Kenapa? Pada saat CV Batam Raya menjual barang mebelnya dan dikenai PPN, maka CV Batam Raya itu membebankannya kepada pembeli. Sehingga bagi CV Batam Raya, PPN tersebut akan dicatat sebagai PPN keluaran dan bagi pembeli PPN tersebut akan dicatat sebagai PPN masukan. Nah, pajak yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual maka nanti akan disetorkan ke negara oleh CV Batam Raya. Kita lanjut kepada tax planning dari hubungan istimewa dari CV Batam Raya. Di sini CV Batam Raya memiliki direktur yang bernama Eko Salim dan kebetulan juga memiliki kedudukan sebagai wakil direktur di CV Wellship yang bergerak di bidang shipping menggunakan jasa kapal laut. Nah, karena memiliki hubungan manajemen secara langsung ini, CV Batam Raya sedikit memiliki keistimewaan karena mendapatkan biaya pengiriman yang lebih rendah dibanding harga normal jika PT Wellship memberikan layanannya kepada perusahaan yang lain. Selanjutnya adalah tax planning PPh 25 dari CV Batam Raya. Nah, apa yang harus dilakukan CV Batam Raya untuk tax planning PPh 25 ini? Pertama, mereka harus membuat perencanaan angsuran PPh pasal 25 dengan benar. Ini tujuannya adalah agar menghindari pajak lebih bayar pada SPT tahunan PPh badan yang ujung-ujungnya nanti akan menghadapi pemeriksaan oleh Fiskus, di mana dampaknya tax planning itu akan harus disesuaikan kembali karena terganggu oleh pemeriksaan pajak. Apalagi jika memiliki efek yang signifikan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar. Selanjutnya yang kedua, CV Batam Raya itu harus memastikan penyetoran PPh 25-nya tidak melewati batas tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 15 bulan berikutnya. Karena jika melewati tanggal jatuh tempo, akan dikenakan denda sebesar 2%. Dan yang ketiga adalah memaksimalkan semua kredit pajak seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24. Setelah dilakukan tax planning dari pajak penghasilan tersebut, berikut kami lampirkan laporan laba rugi setelah dilakukan tax planning. Di sini kami melampirkan kredit-kredit pajak yang sudah ada. Yang pertama PPh pasal 22 itu ada sebesar 500.000, PPh pasal 23 ada sebesar 306.122,
PPh pasal 24 ada sebesar 1 juta, dan PPh pasal 25 sebesar 9.300.000. Setelah mencari pajak penghasilan untuk tahun 2020, maka step selanjutnya adalah menghitung berapakah total PPh kurang bayarnya. Dan di sini kami mendapatkan bahwa total PPh kurang bayarnya adalah 1.131.378. Jika dilakukan perbandingan antara setelah dilakukan tax planning PPh dan laba rugi sebelumnya, di sini dapat disimpulkan bahwa CV Batam Raya berhasil menghemat pajak sebesar Rp5.043.750 karena sebelumnya adalah PPh untuk tahun 2020 sebesar Rp17.281.250 dan setelah dilakukan tax planning PPh menjadi sebesar Rp12.237.500. Maka total PPh kurang bayar CV Batam Raya sesuai dengan perhitungan dan sudah dikurangi kredit pajak itu adalah Rp1.131.387. Terbukti bahwa melakukan tax planning dan manajemen pajak dari awal pembentukan usaha sampai terakhir itu bisa mengefisiensikan pajak dengan jumlah yang signifikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi perencanaan pajak pada saat penutupan usaha. Pada saat suatu perusahaan melakukan penutupan usaha, itu bisa terjadi karena beberapa hal. Bisa itu karena perusahaan memang ingin melikuidasi perusahaannya, atau bisa juga karena WP orang pribadi dari perusahaan tersebut meninggal dunia. Jika hal itu terjadi, tetap ada peraturan perpajakan yang harus ditaati. Oleh sebab itu, tetap ada perencanaan pajak yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita akan membahas tax planning jika perusahaan tersebut menutup usahanya dengan likuidasi. Ada beberapa penyebab perusahaan melikuidasi usahanya. Hal itu disebabkan karena persaingan dunia usaha yang begitu ketat menyebabkan perusahaan terus-menerus mengalami kerugian atau bahkan penurunan omset dan terlilit hutang. Pada umumnya, perusahaan memang akan berusaha untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Tetapi jika tidak ditemukan lagi jalan keluar atas masalah tersebut, maka perusahaan terpaksa harus melikuidasi usahanya. Pada saat perusahaan dilikuidasi, ada beberapa perencanaan pajak yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menghapus NPWP dan atau mencabut status PKP-nya. Jika suatu perusahaan sudah tidak beroperasi tapi tidak pernah mengajukan penghapusan NPWP ataupun pencabutan NPPKP-nya, maka dikhawatirkan nantinya akan timbul akumulasi sanksi perpajakan. Yang mana akumulasi sanksi perpajakan itu akan timbul ketika Fiskus melakukan pemeriksaan dan diketahui perusahaan tersebut tidak pernah melaporkan kewajiban perpajakannya, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi atas ketidakpatuhannya tersebut. Oleh sebab itu, pada saat kita menutup usaha, maka sebaiknya kita harus memenuhi semua dokumen-dokumen yang diperlukan. Salah satunya adalah dokumen surat penutupan perusahaan untuk pajak. Kedua adalah harus melunasi PPN. Karena dilihat dari aspek PPN, ketika suatu perusahaan dilikuidasi, tetap ada kewajiban yang harus mereka lunasi. Hal ini mengacu kepada pasal 16D Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan juga PPNBM yang menyatakan bahwa penjualan aset perusahaan pada saat perusahaan dilikuidasi tetap harus dikenakan PPN meskipun keberadaannya sejak awal tidak untuk diperjualbelikan. Hal ini berarti penyerahan ataupun penjualan BKP berupa aset dan juga persediaan pada saat perusahaan dilikuidasi tetap dikenakan PPN meskipun keberadaan aset dan persediaan tersebut sejak awal tidak untuk diperjualbelikan. Kemudian likuidator dalam proses likuidasi ini tidak boleh membagikan harta perusahaan kepada pemegang saham atau kreditur terlebih dahulu sebelum melunasi hutang pajaknya. Yang kedua adalah
adalah perencanaan pajak jika wajib pajaknya meninggal dunia. Sebenarnya hal ini sudah diatur dalam UU PPH nomor 36 tahun 2008, tepatnya pasal 4 ayat 3 yang menjelaskan bahwa harta warisan merupakan bukan objek pajak, yang mana pada umumnya setiap tambahan kemampuan ekonomis akan dikenakan pajak. Tetapi berbeda halnya dengan warisan. Warisan ini merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi ahli waris, tetapi dia tidak dikenakan pajak. Namun kita harus perhatikan lagi apakah warisan ini sudah dibagi atau belum. Nah, jika warisan tersebut belum terbagi atau bisa dikatakan masih atas nama si pewaris, maka warisan tersebut masih merupakan objek pajak dan harus membayar pajak serta dilaporkan SPT tahunannya yang diwakilkan oleh ahli waris. Tetapi jika warisan tersebut sudah dibagi, maka warisan tersebut bukan lagi merupakan objek pajak dan ahli waris tidak harus membayar pajak atas warisan tersebut. Nantinya warisan tersebut akan dilaporkan sebagai harta ahli waris dalam SPT tahunannya. Namun ada beberapa hal yang harus kita ingat ketika kita mendapatkan warisan. Yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa warisan tersebut sudah dilaporkan dalam SPT pewaris. Yang kedua adalah jika masih ada pajak yang terutang, maka harus dilunasi terlebih dahulu. Nah, jika sudah kita pastikan bahwa tidak ada lagi tanggungan pajak atas harta tersebut, maka silahkan laporkan dalam surat pelaporan tahunan kita. Jadi, kesimpulannya adalah perencanaan pajak ini merupakan usaha untuk merencanakan pajak agar pajak yang dibayar itu benar-benar efisien. Namun, yang perlu kita ketahui adalah batasan antara perencanaan pajak yang baik dan perencanaan pajak yang melanggar undang-undang itu sangatlah tipis dan diperlukan pengetahuan yang mumpuni untuk melakukan perencanaan pajak ini. Beberapa hal yang sangat penting dalam merencanakan pajak. Yang pertama adalah tidak melanggar peraturan. Yang kedua adalah secara bisnis masuk akal. Dan yang ketiga adalah didukung oleh bukti-bukti pendukung. Kemudian, perencanaan pajak ini dilakukan sejak awal dari pendirian usaha sampai penutupan usaha. Bahkan di antara pembukaan usaha dan penutupan usaha tersebut harus selalu dilakukan evaluasi atas perubahan peraturan perpajakan yang mungkin saja terjadi dan menutup celah dari perencanaan pajak ini. Itulah penampilan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.